Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai hukum pajak dengan pembahasan tiga jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Perkenalkan, nama saya Rokli Dwi Putra Atalah dengan NPM 22010196. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pajak yang diampu oleh Ibu Mona Agustina di SHMH. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pengertian, alasan keberadaan, dasar hukum, serta penetapan tarif pajak dalam praktiknya. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Dalam perspektif hukum, pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara dan daerah, tetapi sebagai instrumen pengaturan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jenis-jenis pajak menjadi bagian penting dalam kajian hukum pajak. Materi pertama adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Menurut Mardiasmo, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Sedangkan Romar Sumitro menegaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak penghasilan diperlakukan karena negara memandang bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib dikenai pajak demi terciptanya keadilan dan pemerataan. Subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan badan, sedangkan objeknya adalah penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, dan keuntungan usaha. Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi bersifat progresif. Artinya, semakin besar penghasilan kena pajak, semakin besar persentase tarif yang dikenakan. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar 60 juta rupiah dalam 1 tahun, maka penghasilan tersebut dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. Dengan demikian, pajak yang harus dibayarkan adalah 5% dikalikan 60 juta rupiah, yaitu sebesar 3 juta rupiah per tahun, atau sekitar 250 ribu rupiah per bulannya. Perhitungan ini menunjukkan bahwa pajak dikenakan berdasarkan lapisan penghasilan dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Materi kedua adalah pajak rokok. Pajak rokok merupakan pajak atas konsumsi rokok yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan dipungut bersamaan dengan cukai rokok. Pajak ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian konsumsi rokok dan perlindungan kesehatan masyarakat. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, sedangkan objeknya adalah rokok itu sendiri. Dasar hukum pajak rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari nilai cukai rokok. Artinya, pajak ini dihitung berdasarkan besaran cukai yang telah ditentukan pemerintah pusat. Sebagai contoh, apabila dalam satu bungkus rokok terdapat cukai sebesar Rp10.000, maka pajak rokok yang dikenakan adalah 10% dari nilai tersebut, yaitu sebesar Rp1.000. Pajak ini secara tidak langsung dibayarkan oleh konsumen melalui harga rokok yang dibelinya. Materi ketiga adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan seperti sungai, danau, atau rawa untuk kepentingan tertentu. Pajak ini diberlakukan karena air merupakan sumber daya alam yang terbatas dan penggunaannya perlu dikendalikan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan, sedangkan objeknya adalah kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tersebut. Dasar hukum pajak air permukaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah provinsi. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan ini biasanya ditentukan berdasarkan volume air yang digunakan, lokasi sumber air, serta tujuan penggunaannya. Sebagai contoh sederhana, apabila suatu perusahaan memanfaatkan air permukaan dengan nilai perolehan sebesar 5 juta rupiah dan tarif pajaknya ditetapkan 10%, maka pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp500.000. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan, pajak rokok, dan pajak air permukaan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Namun semuanya berperan penting dalam sistem hukum pajak di Indonesia. Pajak penghasilan menekankan pada kemampuan ekonomi wajib pajak, pajak rokok berfungsi sebagai pengendali konsumsi dan pelindungan kesehatan, sedangkan pajak air permukaan bertujuan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan memahami aspek hukum dan perhitungan dasarnya, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat semakin meningkat. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.